warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat wal afiah. Mudah-mudahan anak kita, keluarga kita semuanya, orang tua kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita tujukan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minggu kedua tematik hadis. Biasa kami kutip dari kitab Irsyadul Ibad, terjemah Irsyadul Ibad. Pada kesempatan kali ini saya coba tentang di sini halaman 624. Halaman 624, terjemah Irsyadul Ibad, pasal tentang nuzuz. Nuzuz, apa Bu nuzuz Bu? Paham nih? Ya. Nuzuz itu disinggung dalam ayat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallati takhafuna nuzuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Ini disinggung dalam Al-Quran. Nuzuz, tidak taat. Siapa? Istri. Ya. Ini disinggung dalam Al-Quran. Artinya apa? Ada sebagian istri tidak taat sama suami. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dalam surat An-Nisa ayat 34. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Idza da'ar rajulu, apabila da'a, mengajak, ar-rajulu, suami, kepada siapa? Imra'atahu, istrinya. Ini kata Rasulullah. Ila firashihi, untuk tidur bersamanya, ya, dalam satu ranjang lah. Fa'abat fabata ghadbana 'alaiha. Namun sang istri tidak mau. La'anathal malaikatu hatta tusbiha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri yang seperti itu, kata Rasulullah, malaikat mendoakan untuk wanita itu laknat, tidak mendapatkan rahmat hatta tusbiha, hingga sampai waktu pagi. Ada tidak? Ya. Ya Bu ya. Paham enggak Ibu nih? Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Suaminya ngajak istrinya, dia tidak mau, kata Rasulullah, la'anazhal malaikah,
malaikat mendoakan si wanita itu laknat, tidak mendapatkan rahmat hatta tusbiha, sampai pagi. Allah alam. Hadis yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satun la yaqbalullahu lahum sholatan. Salah satun, ada tiga orang, la yaqbalullahu lahum sholatan, tidak akan diterima sholatnya di sisi Allah, wala yartafi'u lahum fis sama'i hasanat, dan kebaikan yang dia lakukan tidak akan diangkat ke langit, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 orang. Siapa mereka? Al-abdul abiku hatta yarji'a maulahu, budak yang melarikan diri dari majikannya sampai ia kembali kepadanya. Yang kedua, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan diterima sholatnya di sisi Allah dan kebaikannya tidak diangkat ke langit untuk diterima. Ya. Wal mar'atu sahitu 'alaiha, wal mar'atu sahitu 'alaiha zaujuha hatta yarda. Seorang perempuan yang dibenci oleh suaminya karena durhaka, sehingga hatta yarda, sampai hati suaminya ridha. Jadi hati-hati ini ya. Seorang perempuan, istri yang dibenci oleh suaminya, mungkin karena durhakanya pada suaminya dan lain-lain ya. Ini yang seperti ini, hati-hati, khawatir sholat ibadahnya semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perlu dipertanyakan itu. Kalau misalkan, misal ini kan misal ya Bu ya, kalau rajin ibadahnya rajin, zikirnya rajin, tapi masih ada kekurangannya, apa? Sama suaminya melawan. Nah, ini hati-hati. Yang ketiga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wasakranu hatta yashu. Yang ketiga adalah orang yang mabok hingga sembuh. Gitu. Makanya orang rajin sholat, misal ada nggak yang masih berbuat mabok-mabokan? Misal, ya, jangan sampai dah ya. Begitupun kita sebagai suami harus menghargai istri. Jangan sebelah. Suami minta dihormati sama istrinya, tapi si suaminya nggak mau menghormati istri, kan gitu. Maunya dihargai, tapi suaminya tidak menghargai istri, begitu. Harus timbal balik. Wallahu a'lam bishawab. Hadis yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda? Ayyumam ra'atin, ya, wanita sa'alat zaujaha at-tolak. Jadi istri sa'alat, kata Rasulullah, meminta kepada suaminya at-tolak. Apa Bu at-tolak, Bu? Bu, apa at-tolak? Minta pisah. Ayyumam ra'atin sa'alat zaujahat tolak,
min ghairi baksin, tanpa alasan. Ya, suami nggak salah, misal. Suami nafkahi, misal. Tapi kok tahu-tahu istri minta cerai, pisah nih. Min ghairi baksin, tanpa alasan. Suaminya baik kok, menafkahi kok, misal, ini mah misal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa haramun 'alaiha raihatul jannah, maka diharamkan untuknya itu, perempuan yang seperti itu, apa? Mencium bau surga itu diharamkan. Fa haramun 'alaiha raihatul jannah, maka baginya haram mencium bau surga. Subhanallah, baunya nggak boleh. Suaminya baik, taat, menafkahi. Ada nggak sih istri begitu ya Pak Haji? Istrinya sudah baik, nafkahi, taat sama istri, tapi istrinya minta cerai, minta pisah. Ada nggak sih? Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang seperti itu hati-hati. Faharamun 'alaiha raihatul jannah, baunya aja diharami. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Insyaallah sahih. Kemudian hadis yang terakhir, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nih, buat renungan buat perempuan, ittala'tu finnari fara'aitu aksaro ahlihan nisa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat ke neraka di saat Isra itu, beliau fara'aitu aksaro ahlihan nisa, kebanyakan, kata Rasulullah itu penduduknya kaum wanita. Nggak tahu tuh kenapa alasannya Pak Haji. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan Rasulullah melihat di saat Isra Mi'raj itu, melihat di neraka itu, kebanyakan penduduknya neraka itu wanita, Bu, an-nisa. Makanya hati-hati dah, jangan sampai kebawa emosi dan lain sebagainya, durhaka sama suami. Yang terakhir, hadis terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atun minan nisa, khusus perempuan, arba'atun minan nisa finnar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 4 orang wanita akan masuk finnar, neraka. Siapa mereka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imra'atun badiyatul lisan ala zaujiha, mulutnya nggak bisa menjaga, ketus terhadap suaminya, mulut, lisan, al-lisan. Makanya hati-hati, jaga lisan, semarah apapun. Misal nih, istri udah diem saja, diem. Biasanya kalau udah ngomong repot nanti. Ini hati-hati, kata Rasulullah, 4 orang wanita akan masuk ke dalam neraka. Lanjut Rasulullah bersabda, in ghaba anha zaujuha lam tasun nafsaha, ditinggal suaminya nggak bisa jaga diri. Suaminya kerja, istrinya selingkuh di rumah. Ada nggak tuh berita? Subhanallah min dzalik. Lanjut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in hadara azadhu bilisaniha, apabila suaminya nih datang di rumah, disakiti, dicercalah, inilah itu. Ada nggak sih Bu begitu Bu? Mudah-mudahan jamaah musyawarah musyarafah memiliki akhlak yang mulia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Siapa wanita yang akan masuk ke dalam neraka? Ini berkaitan dengan nuzuz tadi. Nuzuz itu dalam Quran diangkat itu, Bu. An-Nisa ayat 34. Kenapa? Ini hati-hati ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat dalam Al-Qur'an, berarti itu garis besar itu yang harus diperhatikan. Jangan sampai kemudian istri merasa banyak kebaikannya, banyak ibadahnya, namun di akhirat kosong. Kenapa? Dia nggak sadar sering nyakiti suaminya. Misal ini, hati-hati nih, nuzuz. Yang kedua kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wamra'atun tukallifu zaujaha ma la yutiku. Wanita perempuan yang memberi beban kepada suaminya dengan beban yang berat, sehingga suami tidak mampu penghasilan, misal sehari 100.000 dituntut supaya 400.000, misal. Ini misal. Hati-hati perempuan yang seperti ini, sesuai dengan kemampuan suami. Jangan sampai kena hadis ini. Suaminya bisa usaha misal ya paling gede 200-250 sehari. Suaminya gimana caranya dong supaya 600.000? Usaha dong. Misal itu, Bu, ya. Perempuan yang seperti ini akan masuk neraka. Yang ketiga kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wamra'atun la tasturu nafsaha minar rijal wa takhruju min baitiha mutabarrijah. Perempuan yang tidak bisa menutupi auratnya dari lelaki lain. Hati-hati nih. Kalau nggak pakai yang seksi itu kayaknya nggak oke kayaknya. Ada begitu, hati-hati. Perempuan yang seperti ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hati-hati. Dia keluar dari rumahnya ya mengenakan pakaian yang tidak menutup aurat. Ini kata Rasulullah SAW, perempuan yang tidak bisa menutupi auratnya dari lelaki lain. Dan perempuan yang terakhir, yang keempatnya kata Rasulullah SAW, wamra'atun laisa laha illal aqlu wasyarbu. Perempuan itu ya aklu wasarbu wan naum walaysa laha rahbatun fis shalat, makan tidur minum, walaysa laha rahbatun fis shalat, enggak mau salat, wala fi taatillah, tidak mau taat perintah Allah, wala fi taati rasulihi, tidak taat akan perintah Rasulnya, wala fi taati zaujiha, termasuk tidak mau taat kepada suaminya. Komplit ini, udah nggak mau sholat, ya, perintah Allah ditinggalkan, perintah Rasul tidak dilaksanakan, sama suami tidak taat, komplit itu. Hati-hati perempuan yang keempat ini, termasuk yang Rasulullah SAW menyatakan 4 orang wanita yang akan masuk ke dalam neraka. Summa na'udzubillah min dzalik. Yang penting jangan sampai, pesan buat istri wanita ya, terutama yang punya suami, hati-hati jangan sampai. Rasulullah pernah bersabda, bangkrut istrinya merasa pahalanya banyak, ibadahnya rajin, baca Qur'annya rajin, misal pas meninggal dihisab dah amal kebaikannya kosong. Kenapa? Dia nggak sadar di saat di dunianya itu sering menyakiti siapa? Suaminya mungkin, menyakiti tetangga dan sebagainya. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang buruk. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka